Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Perkenankan kami atas nama Majelis Jemaat menyampaikan selamat mengikuti ibadah saat ini pada hari Minggu tanggal 22 September 2024. Kami juga mengucapkan selamat datang, selamat beribadah buat yang baru pertama kali beribadah di GKJW Jemaat Malang. Ibadah kita pada sore hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Sumardiono. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada tambahan warta pada sore hari ini yaitu berita duka. Yang pertama adalah Bapak Pendeta Emeritus Budianto pada hari Sabtu pada tanggal 20 September pukul 14.54. Dan berita duka yang kedua telah dipanggil Tuhan juga pada hari Minggu, hari ini tadi, pada tanggal 22 September pukul 4:10, Bapak Heri Supangkat yang beralamat di Jalan Bandulan 6, K1 nomor 57. Kiranya Tuhan menguatkan keluarga yang ditinggalkan dan senantiasa diberikan penghiburan. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan dan juga pemuda-pemudi, karena pada sore hari ini adalah nuansa pemuda, untuk menjaga kehikmatan dalam beribadah kita, kami mohon untuk HP sementara di silent. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Baik, kita akan bersama-sama untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai dalam panggilan ibadah. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita datang menghadap Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, menghampiri tahtanya untuk memuliakan namanya dengan hati yang tulus. Mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyi Kukan Terbang. Jalan-jalanku, kebenaranmu menuntun setiap hari. Ku menantikanmu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Telah membebaskanku berjalan lebih tinggi, berjalan bersamamu. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan.
Mari kita teduhkan hati dan pikiran kita masuk dalam ibadah yang kudus. Pertolongan kita ialah dari Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita pada sore hari ini dituntun oleh tema yaitu Kitab Suci menguatkan umat mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Nah, kita terima, kita sambut tema itu dengan pujian, hitung jemaat 46, bait 1 dan 5, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya diteguhkan, haleluya. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Di dunia serukan kemuliaan-Nya, janji-Nya dikukuhkan demi manusia. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Melalui surat 1 Korintus 13 ayat 4-6 kita diingatkan tentang dasar hidup kita sebagai orang-orang percaya demikian. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Demikian pesan yang selalu disampaikan kepada kita supaya kita selalu mengingat bahwa kasihlah yang mestinya menuntun perjalanan kehidupan kita dimanapun kita berada. Tapi dengan jujur kita mengakui bahwa tidak mudah menjalankan itu dalam kehidupan sehari-hari. Ada begitu banyak benturan, dan benturan terbesar sebenarnya datang dari diri kita sendiri. Oleh karena itu mari kita datang kepada Tuhan, kita mengakui bahwa kita belum mampu melakukan pesan Tuhan itu dengan baik. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih yang kami sapa dalam Kristus Yesus Tuhan, kami datang dengan penuh rasa syukur karena kehidupan kami dari waktu ke waktu selalu diliputi oleh rahmat Tuhan. Ketika kami tertimpa beban persoalan yang berat, Engkau tidak meninggalkan kami. Dan kami sungguh merasakan bahwa Engkaulah sahabat kami yang setia. Namun saat ini kami mengungkapkan pengakuan kami bahwa praktek kehidupan sehari-hari kami seringkali masih jauh dari kehendak Tuhan. Ada yang masih dalam rancangan kami, tapi juga ada yang sudah kami lakukan yang tidak benar. Baik di tengah keluarga, dalam pekerjaan, dalam perjumpaan dengan sesama, dalam memikul beban berat kehidupan. Oleh karena Tuhan, saat ini kami datang ke hadapan Tuhan.
kami mengakui betapa diri kami masih penuh dengan kekurangan, kelemahan, bahkan dosa. Dan kami menyesali itu semua. Dan kami datang kepada Tuhan, memohon, Tuhan, ampunilah kami. Karena kami mengimani bahwa di dalam Kristus senantiasa tersedia kasih dan pengampunan. Oleh karena Tuhan, terimalah kami, biarkanlah kami tetap menjadi anak-anak yang mendapatkan kasih karunia-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami memohon. Amin. Saya mengundang saudara bangkit berdiri kepada setiap orang yang dengan jujur dan tulus hati mengakui segala kekurangannya di hadapan Tuhan. Tuhan berkenan memberikan pengampunan dan bahkan anugerah-Nya. Saya membaca Roma 5 ayat 8-9 yang menjadi berita anugerah pada sore hari ini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa lebih-lebih. Karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Demikian firman Tuhan. Kita sambut dengan pujian karena salib-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Menyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya untuk pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, yang kami sembah dan puji dalam Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Pada hari Minggu ini kami mengucap syukur atas berkat karunia yang Kau berikan. Kami dapat melakukan aktivitas kami dapat bangun dengan doa yang segar, dan kami dapat berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi kami, Engkau menutup bungkus kami dengan kuasa-Mu, supaya kami dapat mendengar apa yang ingin Kau sampaikan. Bapak Pendeta Emeritus Sumartiono yang menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau menyertainya, supaya apa yang disampaikan oleh beliau hanyalah seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Kita angkat satu pujian,
Firman-Mu pelita bagi kakiku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Kakiku, terang bagi jalanku. Bacaan pertama diambil dari Yeremia 11 ayat 18 sampai yang ke-20. Bacaan pertama diambil dari Yeremia 11 ayat 18 sampai 20. Tuhan memberitahukan hal itu kepadaku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu Engkau, Tuhan, memperlihatkan perbuatan mereka kepadaku. Tetapi aku dulu seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku. Marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, sesungguhnya Tuhanlah yang menopang aku. Ya Allah, selamatkanlah aku, berikan aku adil dan perkasa-Mu. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, sesungguhnya Tuhanlah yang menopang aku. Orang-Mu bangkit menyerang aku, orang sombong ingin cabut nyawaku. Mereka
rasakanlah mereka karena kesetiaan-Mu. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, sesungguhnya Tuhanlah yang menopang aku. Dengan rela ku persembahkan korban, bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab Ia melepaskan aku dari sesat dan ku pandang musuh. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, sesungguhnya Tuhanlah yang menopang aku. Bacaan yang kedua terambil dari Yakobus pasal yang ketiga ayat 14 sampai pasal yang keempat ayat yang ketiga, kemudian dilanjutkan ayat yang ketujuh hingga 8a. Yakobus pasal 3 ayat 14 sampai pasal 4 ayat 3 dilanjutkan dengan ayat yang ketujuh hingga 8a. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ayat yang ketujuh, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Saya undang saudara bangkit berdiri. Bacaan Injil diambil dari Markus 9 ayat 30 sampai 37. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil 12 murid itu, katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Demikian firman Tuhan.
Yang berbahagia ialah setiap orang yang mau mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. 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 Silakan duduk. Sejak beberapa bulan yang lalu, itu saya berniat membaca sebuah buku. Ya, buku yang agak serius. Judulnya itu Altruism. Ya, nanti akan saya jelaskan. Buku itu ditulis oleh Matthew Ricard. Tetapi sampai hari ini itu saya belum mampu menyelesaikan. Mengapa? Karena hampir di setiap halaman yang saya buka, itu selalu muncul dua kata yang selalu mengusik pikiran, mengusik hati. Yang pertama itu tentu kata altruism, lalu yang kedua itu compassion. Nanti akan saya jelaskan. Nah, setiap kata itu muncul, saya tidak bisa langsung melanjutkan ke halaman yang lain. Kata-kata itu, dua kata itu selalu menantang untuk direnung-renungkan, dikunyah, diimajinasikan. Karena kata itu memang sangat, menurut saya, sangat indah. Nah, kalau dua kata itu digabung, disatukan itu, kira-kira itu artinya begini. Jadi altruism and compassion itu artinya kira-kira begini. Yaitu seseorang yang di dalam dirinya memiliki gerak hati yang amat besar untuk serius menolong orang lain. Saya ulangi, altruism dan compassion itu seseorang yang di dalam dirinya itu punya gerak hati yang amat besar untuk secara serius menolong orang lain. Dan yang disebut orang lain itu siapa saja, termasuk mereka yang membenci dirinya. Nah, oleh karena itu ketika saya menemukan dua kata itu tidak pernah langsung melanjutkan, terus mencoba berimajinasi. Nah, persoalannya siapa orangnya yang punya kemampuan seperti itu? Gerak hati yang besar untuk menolong orang lain, bahkan rela berkorban. Siapa yang punya kualifikasi seperti itu? Saya menduga memang ada. Jadi orang-orang tertentu setelah melewati perjalanan panjang, dengan pasang surut, jatuh bangun, itu bisa pada titik tertentu lalu punya gaya hidup yang altruis, gaya hidup yang penuh dengan belas kasih. Bisa seperti itu. Namun setahu saya hanya Yesus yang seluruh kehidupannya digerakkan oleh spirit altruisme dan compassion. Hal itu tampak dalam pelayanan-pelayanan Yesus. Misalnya orang sakit disembuhkan, bahkan orang mati dibangkitkan. Ada orang kaya yang pelit itu diingatkan, penguasa yang lalim itu dikritik. Fokus Yesus sangat jelas, yaitu ingin dunia yang adil dan dunia yang saling mengasihi. Nah, dunia seperti itu memerlukan orang-orang yang punya spirit altruisme dan compassion, belas kasihan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
dalam pelayanannya Yesus tidak sendirian. Ia ditemani oleh para murid. Para murid mengikuti kemana Yesus pergi. Mereka juga mendengarkan, mengikuti pengajaran Yesus, menyimak. Mereka juga melihat bagaimana Yesus bersikap terhadap manusia, orang-orang yang tertindas, kelompok tersisih, atau pembesar. Tahu bagaimana Yesus bersikap. Dan mereka bisa belajar dari situ. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun mereka selalu bersama-sama, tetapi ternyata tidak mudah memahami atau mengenal Yesus. Nah, dalam bacaan kita, ketika Yesus dan para murid tidak lagi dikerumuni banyak orang, jadi ketika Yesus hanya bersama dengan 12 muridnya, itu Yesus bertanya, apa yang tadi kamu bicarakan di jalan? Ngobrol opo mau tinggalan? Nah, ketika mereka ditanya pertanyaan seperti itu, para murid itu diam. Dia tidak menjawab. Ditulis di bacaan kita, tidak menjawab. Mengapa? Karena sebelum Yesus bertanya, para murid itu sudah mendengar bahwa Yesus mengatakan bahwa anak manusia itu akan menderita. Tetapi dikatakan dalam bacaan kita, para murid itu tidak tahu maksudnya. Mereka tidak tahu dan tidak mau bertanya dan segan bertanya. Nah, sementara di pikiran mereka itu ada misteri, tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Yesus, di perjalanan mereka ngobrol. Dan yang diobrolkan itu apa? Yang diobrolkan itu adalah soal kemegahan, soal kesejahteraan, soal kenyamanan, soal kemakmuran, soal fasilitas. Sehingga ketika Yesus bertanya, sudah berada di dalam rumah, mau apa sing mbok obrol lagi? Mereka diam. Saya menduga mereka malu. Tetapi yang jelas saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya menyampaikan bahwa amat jelas ada kontras. Kontras antara apa yang ada di benak Yesus dan apa yang ada di benak para murid. Yang ada di benak Yesus adalah ia akan memasuki jalan penderitaan, ia akan memasuki keadaan yang penuh dengan tantangan, bahkan akan mengalami kematian, sementara para murid itu berpikir, bertengkar tentang kehidupan yang makmur, kehidupan yang bisa bermegah, kehidupan yang bisa mengalahkan yang lain. Jadi kontras sekali. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sejak pertama kali Anda mengenal Alkitab dan bisa membaca, lalu sampai hari ini, sudah berapa lama Anda memegang, membaca, menyelami Alkitab? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita ada dalam bulan kitab suci. Ketika kita membaca kitab suci, itu bukan semata-mata untuk memenuhi
suasana romantisme iman kita. Misalnya, bangun tidur, berdoa, membaca Alkitab saat teduh, lalu selesai hidup terberkati. Enggak. Tidak cukup itu. Tetapi yang jauh lebih hakiki adalah bahwa membaca Alkitab itu menajamkan batin. Membaca Alkitab itu menajamkan batin, memurnikan pikiran dan hati, membangkitkan spirit altruisme, compassion, juga pengorbanan. Nah, itulah sebabnya juru Mazmur di Mazmur pasal 1 itu menulis, yang berbahagia ialah yang kesukaannya merenung-renungkan firman Tuhan siang dan malam. Merenung-renungkan itu bukan romantisme. Merenung-renungkan itu berimajinasi. Lalu membiarkan sabda itu mengalami proses internalisasi dalam hidup. Menyerap. Tubuh kita, hati kita, hidup kita menyerap itu. Kata-kata firman itu dikunyah berkali-kali, lalu menjadi energi kehidupan. Nah, para murid kesana kemari mendengarkan pengajaran Yesus, kesana kemari menyaksikan karya Yesus, kesana kemari melihat sikap Yesus terhadap siapapun, tahu karakternya, tahu ciri khasnya. Tetapi ternyata ketika ditanya, sampean mau ngobrol opo wae? Tidak mampu menjawab. Karena mereka ngobrol sesuatu yang bertentangan, bertolak belakang dengan apa yang ada di benak Yesus. Nah, bisa jadi kita pun begitu. Alkitab tidak menajamkan batin, tidak memurnikan pikiran dan hati, tidak membangkitkan spirit altruis dan compassion. Alkitab memberikan kesaksian bahwa yang serius menajamkan batin, memurnikan hati dan pikiran, pada akhirnya akan menemukan hikmat. Seperti yang ditulis dalam surat Yakobus tadi. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, buah dari perilaku berhikmat, buah dari mencerna, mengunyah, menginternalisasi firman, itu pada akhirnya adalah sikap yang jelas, pro keadilan, pro perdamaian. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya kira Injil Markus yang kita baca ini, itu juga mengingatkan kepada kita dan juga mengingatkan gerejanya. Pertanyaan Yesus kepada para murid, apa yang sedang kamu perbincangkan, adalah pertanyaan yang relevan sampai saat ini. Baik untuk diri kita secara pribadi, juga untuk jemaat, untuk gereja. Apa yang jadi percakapan sehari-harimu? Apa yang kamu rencanakan dalam kehidupan sehari-harimu? Apa yang selalu kamu kejar, kamu perjuangkan setiap hari? Atau kalau kepada gereja, kepada majelis, apa yang sedang kamu percakapkan? Apa yang sedang kamu programkan di jemaat ini? Nilai-nilai kerajaan Allah seperti apa
yang kamu perjuangkan di gereja ini? Jangan-jangan kita sama dengan para murid, diam. Mengapa diam? Karena yang sedang kami percakapkan beda banget dengan yang dikehendaki oleh Yesus. Ada orang yang mengatakan bahwa ciri khas gereja itu sudah berpindah, diambil alih oleh di luar gereja. Bapak Ibu kalau ingin mendengarkan paduan suara yang bagus, kemana? Ke gedung gereja? Enggak. Di kampus itu paduan suara bagus. Perusahaan tertentu punya paduan suara yang bagus. Latihannya militan. Padahal itu juga ciri gereja. Persekutuan doa yang serius. Di mana di gereja? Ada doa pagi di sini? Umpama ada yang datang paling 500 ya. Nule loro logur. Di luar gereja. Program kemanusiaan yang serius, orang mau berkorban, mengeluarkan uang banyak tanpa pamrih. Di mana? Di gereja Anda menemukan? Nah itu pertanyaan. Nah kenapa bisa begitu? Enggak tahu. Ya saya hanya menduga bahwa kita belum sampai pada ketajaman pikiran hati sehingga punya buah altruism and compassion. Nah oleh karena itu ibu, bapak, dan saudara-saudara, senyambang masih bulan kitab suci, mari kita belajar kembali, mengalami kedekatan dengan firman, tetapi firman yang memang mengubah kehidupan kita. Bukan firman yang kita senangi, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ya semua orang senang itu. Tapi kalau kamu punya 2 baju, kemudian ada orang butuhkan, berikan yang satu, ya ora tau diwaca. Nah pertanyaan Yesus kepada para murid, apa yang sedang Anda kejar hari ini? Apakah itu nilai-nilai kerajaan Allah atau menampung kesenangan kita? Nah, monggo kita jawab dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat teduh sejenak untuk kita. Amin. Kidung Jemaat 54, kita nyanyikan bait 1 dan 3. Yang mencurahkan
diundang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan seluruh orang percaya di muka bumi ini, mari kita dengan ini bersama-sama mengungkapkan dalam pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Silakan duduk. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dalam ibadah ini Engkau mengingatkan kami melalui sabda-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami agar sabda itu meresap. Kami proses dalam pikiran, dalam hati, bahkan seluruh kehidupan, sehingga firman-Mu menjadi pelita dalam setiap langkah kehidupan kami. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa untuk kehidupan kami satu persatu, juga keluarga kami masing-masing. Di tengah dunia yang semakin sulit, ajari kami untuk mengimani bahwa rahmat Tuhan melingkupi kehidupan kami, kemanapun kami melangkah. Sehingga dengan keyakinan itu kami menjadi berani menghadapi kehidupan. Kami kerahkan setiap kekuatan yang Kau berikan untuk menghadapi berbagai tantangan, godaan. Karena kami mengimani Engkau menyertai kami. Baik ketika kami bekerja, ketika kami sekolah, ketika kami menata rumah tangga, ketika kami